Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurid Al-Ijadul Insanul Haq dengan nomor NIM 12130301443. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa yang telah disampaikan oleh Bapak dosen yaitu Pak Lutfi dengan kematerian ilmu negara dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Pertama ada asal mula dan lenyapnya negara. Asal mula negara ada 4 masa. Yang pertama masa teori kekuatan. Di sini ada Oppenheimer. Dia meneliti masa teori kekuatan ini berpandangan bahwa negara ini adalah alat golongan kuat menertibkan masyarakat. Terus menurut Karl Marx dia berpandangan atas dasar ekonomi. Negara hadir secara umum, hadir karena kepentingan kaum pemodal dan kaum yang kuat, ataupun kaum menengah ke atas. Terus yang kedua ada masa positivisme, berpandangan bahwa negara itu ada atau hadir karena keterdesakan sebuah masyarakat atau sebuah masyarakat yang membutuhkan regulasi. Terus yang ketiga teori modern Karenbrug dan Logeman. Karenbrug berpandangan bahwa negara ini adalah organisasi kekuatan yang dia miliki bangsa atau kumpulan masyarakat dalam populasi negara, sehingga membutuhkan sosok yang berfungsi sebagai pemimpin. Adanya pemimpin, makanya dibutuhkan sebuah wadah atau komponen. Terus yang keempat ada abad pertengahan, terbagi kepada dua hal. Ada masa pra-Renaissance dan pasca Renaissance. Pada masa Renaissance ada tokoh-tokoh di sini. Ada Augustinus, Thomas Aquinas, Marcellinus Thomas, dan kemudian pasca Renaissance ada Jean Bossin, Thomas Hobbes, dan lain-lain. Terus lenyapnya sebuah negara. Yang pertama karena organis. Sebuah negara akan hancur lenyap perang dan kehabisan sumber daya yang dimilikinya dan tidak mampu mengembalikannya akhir pertempuran. Terus bencana terjadi di suatu negara dan negara tak mampu memulihkan keadaan di negaranya sendiri. Yang kedua ada anarkis, pemberontakan, yaitu suatu gangguan berasal dari dalam negara itu sendiri. Terus ada terorisme. Yang ketiga ada marxisme, pemberontakan kaum proletar atau kaum burjois. Yang keempat ada mati tuanya negara karena usia dan kehilangan unsur pembentuk. Wilayah banyak memisahkan diri dengan negara tersebut, maka unsur tersebut hilang. Kita lanjut ke pertemuan 10, tujuan dan fungsi negara. A. Teori Lorsang, teori yang lahir dari Cina, berpandangan negara yang kuat adalah negara yang muncul menciptakan negara dan adidaya secara eksternal. Negara yang kuat sama dengan rakyat lemah. Tujuan teori ini mengekspos tentang adidayanya sebuah negara itu sendiri. Terus B. Teori Niccolo Machiavelli, menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Tujuan sebagai negara adidaya dan yang kuat. Terus C. Teori Dante Alighieri, bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia, mempositifkan agama di bawah kendali negara. D. Teori John Locke, sebagai bentuk pelindungan hak asasi manusia. Lanjut ke pertemuan 11, tujuan dan fungsi negara. Yang A. Teori Immanuel Kant, tujuan dan fungsi sebuah negara yaitu untuk membebaskan masyarakat atau warga negara dari sifat diskriminatif atau keterbatasan. Artinya teori ini memberikan hak kepada warga negara untuk mengekspresikan apa yang menjadi kehendaknya. Ada hak dan kebebasan warga non-diskriminatif. B. Pandangan paham sosialis, tidak jauh berbeda dengan Immanuel Kant, namun sosialis lebih menekan aspek sosialnya. Jadi keberadaan negara bertujuan untuk berfungsi bahwa bagaimana menciptakan sifat non-diskriminatif dan sifat kesamaan yang berkembang di masyarakat sehingga tidak ada kelas sosial di masyarakat itu sendiri. C. Pandangan paham liberalis kapitalis. Pandangan ini menegaskan bahwa bentuk antitesis sosialis, di mana paham ini menghendaki adanya sebuah negara memiliki tujuan dan fungsi bagaimana supaya negara ini memberikan keleluasan dan kebebasan kepada individu yang menghuni negara tersebut. Ada Guillaume, yang kuat menang dan lemah kalah negara
Terus D. Pandangan sosial demokrat, antitesis terhadap kapitalis dan jaminan kesejahteraan. Negara hadir untuk menghadirkan jaminan dan kesejahteraan kepada negara itu sendiri. Jaminan kesejahteraan lah. Kita dilanjut ke pertemuan 12, tipe dan bentuk susunan negara. Tipe dan susunan negara ini lebih berbicara mengenai sistem kondisi negara tersebut, di mana bagaimana pemerintahan menjalankan kekuasaan dalam sebuah negara tersebut. Bentuk lebih ke model, era bagaimana menjalankan kekuasaan. Sistem pemerintahan, mekanisme bagaimana dan menjalankan kenegaraan dalam negara itu sendiri. Secara umum, negara menjadi dua tipe. Yang pertama, negara kesatuan. Indikator A. Vertical Management Model Inggris dan Jepang. B. Central Representative Model Spanyol dan Denmark. C. Unification Model Belanda. D. Mixed Model Prancis. Karakter A. Satu konstitusi yang berlaku. B. Satu pemerintahan disingkat pusat sebagai C. Satu kewarganegaraan. D. Satuan pemerintah lokal yang merupakan subsidi pemerintah pusat dengan E. Domisili pusat. Negara serikat. Indikator perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik dan hendak membentuk federasi. B. Keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Karakter A. Suatu wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian. B. Kedaulatan ganda. C. Hubungan antara pemerintah federal dan pemerintah daerah bersifat kuantitatif. Mungkin segitu untuk pertemuan 12. Pertemuan 13, bentuk dan sistem pemerintahan. 4 kategori aspek pemerintahan. Yang pertama, autokrasi, bentuk pemerintahan yang memang dikelola oleh satu atau sedikit orang, namun dia memiliki kendali sangat besar. Terus yang kedua, oligarki, sekelompok orang yang menguasai negara tersebut. Yang ketiga, monarki, berbentuk kerajaan. Yang keempat, republik, pemerintah yang memang dikendalikan oleh masyarakat secara umum. Bentuk negara menurut Aristoteles berdasarkan bentuk sempurna dan bentuk kemerosotan. Satu, ketika monarki itu bentuk kesempurna, maka dengan bentuk kemerosotan despoti atau tirani. Yang kedua, aristokrasi dengan bentuk kemerosotan beralih menjadi oligarki. Ketiga, proletari, pemerintah kota dengan bentuk kemerosotan demokrasi. Silus teori, monarki, kekuasaan dipegang satu orang dan dia memiliki kepentingan. Yang kedua, ochlokrasi, masing-masing orang ingin mengatur dan memerintah secara bebas bersama-sama. Demokrasi, pemerintah yang dijalankan oleh rakyat dan kepentingan rakyat. Oligarki, kekuasaan yang dipegang beberapa orang dan berkepentingan. Aristokrasi, kekuasaan dipegang beberapa orang dan berkepentingan, biasanya masih bersifat profesional dibanding oligarki. Tirani, pemerintah dipegang satu orang dan sewenang-wenangnya serta sangat buruk. Sistem pemerintahan, sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga negara. Sistem pemerintahan terbagi menjadi dua, yaitu presidensi, kepala negara menjadi kepala pemerintah. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen, DPR, parlemen, pemerintah, dan sejajar. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung kepada presiden. Eksekutif dan yudikatif sama-sama kuat. Parlementer Amerika Serikat, kepala negara tidak pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kabinet bertanggung jawab kepada dan kedudukan eksekutif lebih rendah bertanggung jawab pada parlemen. Sekian untuk pertemuan 13. Untuk pertemuan ke-14 kita akan ngebahas tentang negara autokrasi dan demokrasi modern. Autokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, autos diri dan kratos kekuatan, maka jika digabung autokrasi adalah kekuatan yang dipegang oleh seorang diri. Dua, negara autokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seorang autokrat memegang semua kekuasaan politik, ekonomi, sosial, dan militer. Autokrasi berbeda dengan demokrasi. Jika autokrasi adalah kekuasaan yang dipegang oleh satu orang, sedangkan demokrasi adalah kekuasaan yang dipegang oleh semua orang. Dan dasar pijakan demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Autokrasi modern dianut oleh fasisme Italia, Nazisme Jerman, komunisme Uni Soviet. Demokrasi modern dianut oleh Indonesia. Demokrasi berbeda dengan autokrasi, bahwasanya demokrasi ini adalah sebuah
semua orang yang memegang kekuasaan dan mengendalikan kekuasaan, karena yang menjadi dasar pijakan demokrasi ini adalah kedaulatan rakyat, maka kepentingan umum atau masyarakat sangatlah diutamakan. Kita lanjut ke pertemuan 15, pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Yang pertama, langsung pemilihan para penguasa, pembagian hak penguasa, upaya mengurangi supaya tidak terjadi penumpukan kekuasaan. Kontrol yuridisiasi. 2. Penambahan penguatan kekuasaan pihak yang beri perintah. Masyarakat yang dipimpin bisa menunjukkan power dengan tujuan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan seorang penguasa dalam menunaikan kekuasaan. Mengendalikan kelaliman pihak penguasa dari masyarakat internal eksternal. Trias politika. 1. Perancis abad ke-16 dikembangkan beberapa aspek: fungsi diplomasi, fungsi pertahanan, fungsi keuangan, fungsi keadilan, fungsi pengawasan atau penegakan. John Locke, legislatif, eksekutif, federatif. Montesquieu, legislatif, eksekutif, yudikatif. Pembeda dan tugas kewenangan. Eksekutif, kekuasaan melaksanakan undang-undang, presiden, kerja pemerintah. Legislatif, kekuasaan membuat undang-undang dalam peristilahan baru sering disebut rule making function. DPR, yudikatif, kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Rule execution function, kehakiman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kekurangan datangnya dari saya sendiri dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan doa, Allahumma yassir wa la tu'assir wa bitamim bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.